kitab. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semuanya di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya tanya kabarnya dulu Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Suaranya insyaallah semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu, hari ini pagi ini saya akan menyampaikan materi mungkin tidak seperti biasanya, karena pagi ini saya akan menggabungkan antara kajian tasawuf akhlak atau ilmu tazkirah. Tazkirah itu termasuk kitab tasawuf akhlak dengan salah satu kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh saya gabungkan saja lah supaya dapat dua-duanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan saya tampilkan nanti beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin hadirat, kajian kita nanti kaidahnya tentang al-amru. Tidak saja Bapak Ibu, ini karena kita kajian usul fiqh. Jadi al-amru itu artinya apa? Nah, secara bahasa artinya perintah. Nanti kita kaitkan dengan haji dan kurban, karena masih di bulan Dzulhijjah. Saya yakin bapak-bapak ini tidak banyak mengenali. Tapi sebenarnya ya, udah kita seringnya udah habis. Masih separuh luar biasa. Berarti jaga nih. Jaga. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan kajian tentang al-amr, salah satu kaidah usul fiqh, kita perlu tahu juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu perintah kepada kita semuanya, kepada umat Islam, jika sekiranya perintah itu tidak ada hikmahnya. Tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaat bagi kami. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita pasti ada hikmahnya, ada manfaat. Contohnya apa? Haji dan kurban. Haji dan kurban yang berdekatan. Haji kita yang berdekatan, haji dan kurban. Ini tentang perintah haji dan kurban. Nah, pada itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kalau kita bisa ambil hikmahnya dari Allah memerintahkan haji dan kurban kepada umat Islam, yang pertama adalah supaya tumbuh dalam diri kita ruhun dan dia. Ruhun dan dia. Apa itu ruhun dan dia? Dan dia itu kalimat Arab. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Apa semuanya? Dalam satu riwayat Ibu, kalau kita sering baca kalimat talbiyah ini, Allah percepat dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi supaya tumbuh pada diri kita ruh dan dia. Apa itu ruh dan dia? Ruh itu artinya semangat. Semangat memenuhi apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semangat ruh dan dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dipanggil. Ya siapapun yang ada, enak atau tidak enak suaranya, jangan itu yang dipedulikan, tahlilannya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Besar, Allahu Besar dan seterusnya. Jadi panggilan Allah lewat muadzin yang muharram. Panggilan Allah lewat muadzin. Berarti apa? Kita diperintahkan memenuhi panggilan apa? Sholat. Panggilan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, hidup kita ini hakikatnya menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat atau menunggu disolatkan. Itu artinya satu sehat. Nonton ini nasihat. Kata Imam Syafi'i apa? Hidup kita ini apa? Hanya menunggu waktu sholat dan menunggu disolatkan. Pagi ini kita beraktivitas. Pagi ini kita beraktivitas. Terus sampai menjelang waktu zuhur. Waktu zuhur datang, kita sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kita lanjutkan aktivitas ini. Kita lanjutkan aktivitas untuk apa? Menunggu waktu asar. Waktu asar tiba, kita sholat asar. Sholat asar telah kita tunaikan, kita beraktivitas lagi menunggu waktu maghrib. Datang waktu maghrib, kita sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, kita tunggu lagi untuk waktu sholat isya. Sholat isya. Sholat isya selesai, kita tidur. Apa yang kita lakukan? Sholat subuh. Besok kalau ketemu waktu sholat zuhur, kita sholat zuhur. Kalau enggak, apa? Disolatkan. Disolatkan. Jadi nasihat Imam Syafi'i ini nonjol sekali, betul-betul. Saya dengar bagi yang sholat, kalau kita sholat, sholat kan? Sholat. Kita menunggu sampai kita hakikat hidup kita ini apa? Menunggu waktu sholat dan atau menunggu waktu sholat. Ini yang pertama bagi kita. Yang kedua, panggilan Allah dari apa? Nabi Ibrahim. Nabi panggilan dari Ibrahim apa itu? Haji. Maka Nabi itu ada apa kata Allah? Dalam ayat yang 27, aku dari keseluruhan Ibrahim dari orang-orang Ibrahim wa adil bin-nasi bil-haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhahirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kata Allah, wahai Ibrahim, adil bin-nasi bil-haji, panggil itu manusia, panggil itu orang manusia, ya, atau khusus yang muslim-muslimah. Untuk apa? Untuk masyarakat dan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Allah, bagaimana saya bisa menolong manusia di dunia ini, sementara saya berada di gurun pasir yang bersama tidak ada penghuni juga. Saya kata, Nabi Ibrahim disuruh manggil oleh Allah manusia untuk datang ke Baitul. Kata Allah, itu urusan kamu pulang. Kamu panggil aja, kamu panggil aja. Lalu panggillah oleh Ibrahim manusia di seluruh barat penjuru dunia. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk ibadah haji ke Baitullah dari atas makam Ibrahim. Ada riwayat yang menyebutkan dari Jabal Abu Qais. Jabal Abu Qais. Dari situlah Nabi Ibrahim, apa kata Ibrahim? Wahai manusia, Allah telah membuat untuk kalian Baitullah. Ayo datang.
Nah ini panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga apa? Panggilan yang ketiga yaitu panggilan Allah kepada kita melalui siapa? Melalui malaikat Israil. Nah ini hati-hati. Melalui malaikat Israil. Berarti apa itu? Al-Maut. Al-Maut kematian. Bapak Ibu mau mati ya? Sekarang. Tapi masuk surga. Mau mati sekarang masuk surga, matinya nanti kita masuk neraka ya mana? Kata orang apa begini, kata orang barat begini. Everyone wants to go to heaven, but nobody wants to die. Apa itu artinya? Artinya apa? Ya kasih ngerti bahasa Inggris. Rasa ngerti bahasa Inggris? Apa artinya? Everyone, setiap manusia ingin masuk surga, tapi tidak setiap orang ingin mati. Betul? Saya tanya makanya Bapak Ibu, mau mati kan? Tapi masuk surga? Atau mau masuk surga? Surga kan? Tapi sekarang matinya? Enggak lah, karena masih banyak tanggungan, masih amalannya itu masih sedikit belum siap. Tapi kata Allah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu Allah kalau sudah memanggil kita, bahasanya biasanya kita sudah panggil. Sebulan kita kemana? Sudah dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israil ketiga. Jadi Bapak Ibu yang berkata Allah, kalau kita terhadap panggilan Allah ini berarti amr, perintah, kewajiban. Yang atau nanti akan kita bahas di apa? Yang berkaitan dengan al-amr dalam kaidah usul. Kalau kita terhadap tiga panggilan Allah ini respon, respek, dan antusias, ya, apa tadi? Respon, respek, antusias, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita keselamatan di dunia, begitu di akhirat, begitu di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kajian kita kaitkan dengan kaidah usul. Tapi itu al-amr. Oke, kita sampai sini aja dulu ya kaitan tasawufnya. Ya, sampai panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa macam panggilan Allah kepada kita? Ya, yang pertama melalui muadzin. Ya, berarti apa? Seruan sholat. Yang kedua melalui malaikat Nabi Ibrahim, yaitu apa? Haji, ya, ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian panggilan yang ketiga melalui malaikat Israil, yaitu Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada konsultasi AI, kemudian ada hitung waris. Yang pernah kita pelajari hitung warisnya, teorinya. Ini alhamdulillah saya sudah ketemu, ya, sudah bisa tinggal masukkan. Kemudian ada gaji berapa, ada kamus fikih, misalnya ini, Bapak Ibu misalnya mau mencari istihadah itu apa, perempuan itu ya. Istihadah, kita bisa lihat, jelaskan. Di sini, dan ini diambil dari kitab-kitab yang masyhur. Nah, karena ini bukan resep ketiga dan bisa, oke. Kalau diizinkan yang pakai masjidul haram bisa aja. Tapi saya belum punya izin. Nah, ini luar biasa. Atau misalnya begini, Bapak Ibu mau konsultasi tentang apa? Sekarang ini yang lagi ngetren apa misalnya? Yang lagi ngetren ada. Misalnya memang berkorban dan menggunakan dana APBN, APBD gitu ya, sekarang. Nah, ini jawabannya gimana? Berkorban dengan menggunakan APBN, APBD. Apa itu? Berkorban atau berkorban dengan menggunakan dana APBN, APBD. Tinjauan logiknya gimana kira-kira? Berkorban dengan menggunakan dana APBN atau APBD. Ustaz, lewat PKI saja sih lewat Google. Bedanya ada. Kalau di sini arahnya itu ke kita, arahnya itu betul-betul ke kita dan insya Allah detail. Kalau Bapak Ibu searchingnya di Google, di AI biasa, itu bisa ngawur kemana-mana. Kalau ini enggak Bapak Ibu. Kalau ini enggak. Ada yang membaca enggak? Ada yang membaca enggak? Pasien mau membaca enggak? Mau baca enggak? Enggak tahu. Hah? Kelihatan enggak? Enggak ya? Jadi intinya, nah di sini dia jawab begini. Ya. Aspek, di sini dijelaskan juga. Jadi secara fikihnya, nanti Bapak Ibu, saya pernah share linknya ya, tapi nggak tahu ada berapa enggak. Ya. Secara fikih nggak sah. Secara fikih nggak sah. Tapi kalau tujuannya sosial, dianggap sedekah biasa. Nah, ini kan lagi ini ya, lagi apa itu? Lagi apa? Viral. Dan kenapa? Karena orang yang berkorban itu harus memiliki harta kaya. Hartanya betul-betul milik dia, seperti orang besar. Harus kaya. Rasulullah SAW begitu. Beliau pernah berkorban sampai 100 ekor unta. Ustaz, Rasulullah terjadi apa sih? Bisa ditanya. Beliau itu kalau mau jadi orang kaya gampang. Dari apa? Iya, dari yang itu. Yang penting ada 100 ekor unta. Dan beliau menyembelih sendiri. Alhamdulillah. 63 ekor beliau sudah sendiri. Disesuaikan dengan umurnya saat 62 tahun atau 63
Jadi dia belajar dalam orasi sudah tapi dengan versi yang benar. Seperti lanjut. Jadi tadi kita terkait dengan al-aham itu artinya kita salah satu kaidah usul. Tetapi Bapak Ibu tidak al-aham itu berarti dalam bahasa Arabnya menggunakan apa? Contohnya kita sholat apa dari aqimus sholat, kita zakat wa atuz zakat, aqimus sholat wa atuz zakat. Apa artinya? Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi Bapak Ibu, tidak setiap fi'il amr itu menunjukkan kewajiban. Ada juga kemudian ditasrif, dialihkan pengertiannya. Contoh ini Bapak Ibu, dari yang misalnya dari yang wajib, dari yang meminta ke yang mubah. Contoh tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila akan menikahinya, maka anjahu ma'wa pada uminan nisai mahna berdoa akan kaitan berkait yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Ini laki-laki sekelas bapak-bapak nih, sekelas bapak-bapak nih, bukan saya nih. Pakai yang ini doang, pakai dalilnya. Hakim ma'wa pada uminan nisai mahna berdoa. Gitu ya, benar kan? Bapak-bapak baca terus lagi bilang kan, di sini kan? Hakim ma'wa pada uminan nisai mahna berdoa. Nikahilah perempuan baik yang kamu senangi 2, 3 itu kan kadang-kadang itu ya yang punya bapak-bapak kita seperti bapak ibu tidak baca ayat berikutnya fa'in khiftum. Betul di atas kalimat amr perintah, tetapi ada koordinatnya. Ada koordinatnya apa koordinatnya? Fa'in khiftum. Apa artinya? Tetapi jika kamu khawatir, ada koordinatnya. Tetapi berarti ini bukan kita, tetapi apa? Ibadah dari nikahi atau poligami bukan kita. Pasti laki-laki bukan kita. Tapi apa? Ibadah boleh. Ya, boleh. Dan yang kedua, minal amri al-wajib al-nabi. Ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu idza
mencatat. Nah, dicatat. Yang mencatat siapa? Yang menyampaikan, yang menyampaikan, yang mentahkan, dua-duanya. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Mencatat itu hutang mentahnya. Hukumnya awalnya tuliskanlah, dan ini ditanya dari apa? Nah, tahapnya apa? Ini kita bicara tentang perintah. Ya. Nah, tapi tidak selesai sampai di situ. Ada poinannya enggak? Ayat-ayat berikutnya itu, ayat yang tadi itu di poinannya atau dikaitkan dengan ayat yang berikutnya atau tidak? Ternyata ada. Baik amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanah bil poinannya. Baik amina. Artinya akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah. Artinya begitu, kalau sudah saling kenal, apalagi tetangga, apalagi satu rumah dan sudah kata, tidak wajib. Dan berjelasan bilang gitu, tak kenal sudah kita senjata ya. Kalau percaya itu rumah saya, jaminan kalau bawa bisa saya kan, kalau senjata. Pakai nanti orang itu berapa? Terlibat dari dominan amanah. Kalau utangnya kecil, kalau utang miliaran, atau kecuali salat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Bedakan. Yang pertama ayatnya perintah salat, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan apa? Dirikanlah salat dan menunaikan zakat. Ada poinannya tidak yang berdasarkan? Tidak ada. Artinya apa? Sholat itu mutlak wajib, wajib mutlak. Right? Sholat yang mana maksudnya? Dijelaskan oleh hadis. Sholat yang fardu itu zuhur, asar, maghrib, isya. Karena tidak ada poinannya, tidak ada ayat yang berikutnya yang menjelaskan, kecuali haji. Apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Walillahi 'alan nasi. Apa artinya? Dan hak Allah ya untuk kamu melaksanakan ibadah haji. Manis tawaran poinnya bagi orang yang mampu. Jadi haji itu wajib kan? Haji itu wajib kan? Tidak wajib. Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Ada poinnya. Manis tawaran ilaihi sabila, bagi orang yang untuk masyarakat. Oke, jadi perintah itu, ya perintah itu dalam bahasa Arab dan kemudian menghasilkan hukum wajib. Tapi kita perhatikan ayat
menjadikan asal dan far'a, menjadikan asal dan far'a. Siapa yang mengabaikan, siapa yang tidak tahu, siapa yang bodoh ilmu usul, maka dia akan bodoh di far'a. Ada fikih, ada usul. Maka biasanya ketika dan apa kesalahan tadi. Jadi, baik yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar usul itu supaya kita tahu asal pokok. Usul itu pokok, dasar masalah. Al-Quran dari hadis dari apa itu? Dari akal sahabat dan oke. Tapi juga yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan al-amr kita. Apa yang dia maksud dengan al-amr? Apa? Talabul fi'li minal a'mal dan adna, yaitu menuntut suatu perbuatan dari yang tinggi kepada yang rendah, dari Allah kepada manusia. Tapi sholat perintah itu dari yang atas bawah, dari Allah ke manusia. Tapi sholat, siapa yang memerintahkan? Sholat Allah. Siapa yang memerintahkan? Tapi sholat itu Allah. Ada yang tanya tentang Allah. Bila kita begitu, kalau saya akhirnya ada siapa salah. Bila karena saya tidak sudah. Ada tanya tentang apa? Atau tentang aplikasi? Tidak ada. Tentang aplikasi boleh nanti. Nanti saya share. Kalau HP-nya support bisa juga. Kalau support ya bisa juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita bicara tentang apa? Ya, tentang apa? Perintah. Perintah itu dalam rangka biasanya menggunakan fi'il akhir. Tapi Bapak Ibu, tidak setiap perintah fi'il akhir atau perintah di dalam Al-Quran itu hukumnya tidak selalu wajib. Tergantung pada koordinat ayatnya, tergantung pada ayat berikutnya. Ada pengecualian tidak? Ada koordinat ayatnya. Kalau ada, berarti hukumnya yang tadinya wajib bisa jadi ibah atau ibah boleh. Yang tadinya wajib bisa jadi sunnah. Yang tadinya wajib bisa jadi apa? Tidak wajib. Kecuali tidak ada koordinatnya, maka mutlak wajib. Wajib mutlak. Aqimus shalah wa atuz zakat, wajib salat. Itu salah satu. Bagi yang sakit bagaimana zakat wajib? Cara saja. Nah, fikih ya. Ini tugasnya fikih yang menjelaskan bagaimana cara. Ya. Tapi asal pokoknya usulnya dia wajib. Tidak boleh ditinggalkan sampai dia disolatkan. Kalau sudah disolatkan, sudah
Mari